Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Kita jumpa kembali di video mengenai Mini 4WD World Project. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa update mengenai project tersebut. Yang pertama, yaitu penambahan partisipan dari negara Meksiko dan juga negara Kanada. Jadi dari total negara yang disampaikan di video sebelumnya, kita ketambahan 2 negara lagi. Nah, hal berikut yang ingin saya sampaikan adalah penjelasan mengenai point system. Memang saya sudah menjelaskan secara garis besar di video sebelumnya, tapi setelah video tersebut diupload, saya masih mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, saya akan mencoba jelaskan sedetail mungkin supaya misalnya teman-teman tertarik menggunakan sistem poin ini, teman-teman bisa pakai di tempat kalian masing-masing. Oke, jadi misalnya nih, ada total 20 peserta yang ingin ikutan balapan dalam sebuah event. Nah, kita tentukan misalnya kita mau ambil 12 orang aja yang bisa masuk ke bagian turnamen. Nah, setiap racer memiliki kesempatan turun dengan jumlah yang sama, yaitu 15 kali. Misalnya, racer A di race pertama, dia finish urutan pertama, maka dia akan mendapatkan 3 poin. Kemudian di kesempatan kedua dia turun, ternyata dia course out, jadi dia nggak dapat poin, alias poinnya 0. Jadi saat ini dia sudah 2 kali menggunakan kesempatannya dan poin sementara hanyalah 3. Apabila di race berikutnya dia kembali finish di urutan pertama, maka dia akan mendapat tambahan 3 poin lagi. Target dari setiap racer adalah mendapatkan total 15 poin agar bisa segera masuk ke dalam bagian turnamen. Sebagai contoh, misalnya di kesempatan 10 akhirnya racer A mendapatkan total 15 poin. Maka, racer A tersebut mendapatkan hak untuk menempati 1 slot di bagian turnamen. Karena si racer A ini sudah mendapatkan slot di bagian turnamen, jadi si racer A ini udah nggak perlu melanjutkan race lagi sampai turnamen dimulai. Hal ini akan terus berulang hingga bagian turnamen tersebut penuh slotnya, yaitu sebanyak 12 orang. Nah, jumlah peserta 12 orang di bagian turnamen tersebut sebenarnya sangat fleksibel, tergantung dari total jumlah racer yang ikut serta dalam event tersebut. Jadi misalnya kalau racernya ternyata yang ikut ada 50, kita mau ngambil 25 misalnya, atau mau ngambil 30 juga boleh. Nanti tinggal disusun dalam bentuk bagian turnamen dan usahakan final race-nya itu terdiri dari 3 orang racer. Nah, apabila slot pada bagian turnamen tersebut sudah penuh, maka otomatis racer lain tidak dapat kesempatan untuk ikut turnamen lagi. Sehingga race akan dilanjutkan ke bagian turnamen di mana semua nama yang sudah tertera di slot tersebut akan balapan untuk menentukan siapa juaranya. Nah, mungkin beberapa kalian ada yang bingung. Gimana misalnya nih, kesempatannya udah habis, tapi slot bagian turnamennya belum penuh? Ada 2 opsi sebenarnya yang bisa diterapkan tergantung dari preferensi kalian masing-masing. Opsi pertama adalah untuk semua racer yang belum masuk slot turnamen dan sudah kehabisan kesempatannya, diberikan tambahan kesempatan sebanyak 10 kali lagi. Jadi mereka tetap harus bekerja keras supaya bisa masuk ke slot di dalam bagian turnamen tersebut. Opsi kedua yaitu dengan menggunakan sistem urutan poin. Jadi meskipun poinnya tidak mencapai batas kriteria untuk masuk slot turnamen, kalian bisa memasukkan peserta tersebut ke dalam slot bagian turnamen. Hanya saja, menurut saya, untuk opsi kedua ini agak nggak adil sih untuk para racer yang sudah kerja keras mencapai poin yang sudah ditentukan. Jadi kalau saya secara pribadi, lebih setuju sama opsi yang pertama. Jadi para racer yang belum memenuhi kriteria poin tersebut, tetap harus mengeluarkan ekstra usaha lah, supaya bisa masuk ke dalam bagian turnamen tersebut. Ya, saya rasa kali ini penjelasan soal poin sistem sudah dijelaskan sedetil-detilnya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan juga menerapkan di tempat kalian main masing-masing. Hal terakhir yang akan saya bahas pada video ini yaitu mengenai layout Mini 4WD World Project. Nah, untuk layout Mini 4WD World Project yang pertama kira-kira seperti ini. Jadi di sini adalah bagian startnya, kemudian langsung membelok, ada slope naik diikuti dengan 3 potongan straight, membelok, turun, 2 straight, kemudian ada belokan ke kanan, ada LC jump yang diikuti oleh potongan slope naik, kemudian ada 4 potongan straight berwarna biru. Nah, mungkin teman-teman bingung, ini 4 straight berwarna biru itu seperti apa ya? Bagian ini terdiri dari potongan straight yang disusun seperti ini. Setelah bagian reverse bank, tracknya kembali berputar, memasuki bank 20 derajat, membelok, kemudian kalian akan berhadapan dengan LC jump plus slope naik lagi diikuti 4 potong straight, kemudian belok. Ada slope turun, berputar, lane changer diikuti oleh bank 20 derajat lagi, kemudian di bagian akhir dari track ada 2 slope naik disusun secara beruntun, diikuti sebuah slope turun, potongan lurus, dan kembali
kali potongan slope turun. Kemudian sisanya tinggal lurus, ada satu potongan wave, dan finish. Kira-kira seperti itu untuk layout kali ini. Kalau saya lihat sih tracknya ini bener-bener kayak harus ngebut, tapi agak tricky juga sih. Saya sendiri belum mencoba track seperti ini. Rencananya memang akan ada sesi latihan terlebih dahulu di hari H pelaksanaan Mini 4WD World Project di Tekno. Cuman kalau ngelihat layout seperti ini, mungkin yang akan menjadi tantangan yaitu bagian LC jump diikuti slope naik, kemudian di bagian ini di mana terdapat dua slope naik secara beruntun. Kira-kira itu pendapat saya. Ya, kira-kira seperti itu beberapa update yang dapat saya berikan mengenai Mini 4WD World Project. Setelah ini, saya akan menunjukkan beberapa sudut pengambilan foto yang dapat diterapkan pada saat kalian melakukan dokumentasi terhadap mobil para pemenang. Namun perlu diingat, apabila pemilik mesin menolak untuk diambil foto mobilnya dari sudut tertentu, maka kita juga harus menghormati keputusan dari pemilik mesin tersebut. Nah, di bagian akhir dari video ini, saya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa untuk race tanggal 8 yang diadakan di Tekno, sifatnya hanya untuk peserta yang diundang atau berupa invitasi aja. Karena di event kali ini, saya nggak mau terlalu rame, mengingat Tekno tempatnya nggak terlalu besar. Tapi sekali lagi, buat teman-teman yang penasaran dan pengen coba tracknya, teman-teman bisa coba tracknya di Tekno mulai dari tanggal 9 November. Rencananya, track Mini 4WD World Project yang digunakan oleh sekian banyak negara itu akan didiamkan selama 2 minggu. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk melakukan time attack dan menjadi mobil dengan waktu tercepat di Tekno. Tapi jangan lupa, mobil yang kalian gunakan harus memenuhi syarat dan sesuai dengan regulasi yang sebelumnya saya sampaikan. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.